Mertua menghinaku di acara peresmian hotel mewah. Dia menyiramku dengan teh panas di depan tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen dan subscribe ya. Hari pernikahan seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup seorang wanita. Begitu pula dengan Ratih, yang berdiri anggun di pelaminan dengan kebaya sederhana berwarna gading. Wajahnya berseri, meski riasan tipis tak mampu sepenuhnya menutupi rasa gugup. Di sampingnya, Denny, suaminya, menggenggam tangan Ratih erat-erat, seolah ingin memberi keyakinan bahwa mereka akan mampu menghadapi apapun bersama. Namun, kebahagiaan itu terasa tidak utuh. Ratih merasakan tatapan tajam dari arah depan. Ia tahu persis siapa pemilik tatapan itu. Ibu Yuni, mertuanya. Wanita parubaya dengan perhiasan berkilau di leher dan pergelangan tangannya itu sejak awal tak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya. Bahkan di tengah riuh ucapan selamat dari para tamu, wajah Ibu Yuni tetap dingin. Ratih mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin nanti akan berubah. Aku hanya perlu bersabar. Ia percaya, waktu akan meluluhkan hati siapapun. Tapi keyakinan itu goyah ketika malam itu juga. Setelah para tamu pulang dan rumah kembali sepi, Ibu Yuni menghampirinya. Dengan nada datar, ia berkata, "Ibu tidak tahu apa yang Denny lihat dari kamu. Kamu terlalu biasa, Ratih. Sederhana sekali. Jauh dari bayangan ibu tentang menantu." Kata-kata itu menusuk tepat ke dalam hati Ratih. Namun, ia hanya menunduk, menampilkan senyum tipis yang ia paksa. "Insya Allah, Bu, Ratih akan berusaha menjadi menantu yang baik," jawabnya lirih. Bagi Ratih, diam adalah pilihan. Ia tidak ingin Denny terhimpit di antara cinta pada istrinya dan bakti pada ibunya. Ia memilih menahan sakit hati, meski di dalam dadanya ada luka yang perlahan terbuka. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Setiap kali Ratih berkunjung ke rumah mertua, ia selalu dibandingkan dengan Sinta, istri dari kakak iparnya. Sinta adalah sosok yang selalu dipuji. Penampilannya anggun, tutur katanya halus, dan yang terpenting, keluarganya berasal dari kalangan terpandang. Lihat Sinta itu, Ratih. Cara bicaranya lembut, bajunya selalu rapi, tahu bagaimana menghormati mertua. "Kamu harus belajar dari dia," ujar Ibu Yuni suatu pagi ketika mereka sedang sarapan bersama. Ratih terdiam. Ia menunduk sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Denny yang duduk di sampingnya hanya bisa menghela napas, lalu meraih tangan istrinya di bawah meja, seolah memberi isyarat, "Sabar, Ratih." Sinta yang mendengar pujian itu hanya tersenyum tipis. Namun senyumnya bukanlah senyum tulus. Ada kilatan kebanggaan sekaligus sindiran yang terselip di sana. Ia tahu Ratih tersakiti, dan entah mengapa, itu memberinya kepuasan tersendiri. "Ah, ibu terlalu berlebihan. Saya ini biasa saja, kok," kata Sinta merendah, tapi jelas nada suaranya penuh keangkuhan. Ratih tersenyum, meski di dalam hatinya ada luka yang makin dalam. Setiap kali ada acara keluarga, Ratih selalu berada di posisi sulit. Jika ia duduk diam, ia dikatakan tidak pandai bergaul. Jika ia mencoba ikut bicara, ia dituduh lancang. Jika ia membantu di dapur, hasil masakannya selalu dibandingkan dengan masakan Sinta. Pernah suatu kali, saat acara ulang tahun keponakan, Ratih dengan tulus membuat kue sederhana hasil tangannya sendiri. Namun begitu kue itu disajikan, Ibu Yuni menatapnya sinis. "Ini kue buatanmu? Lain kali saja, Ratih. Tidak usah repot-repot. Kue pesanan Sinta di toko jauh lebih bagus. Tamunya kan keluarga besar, jangan bikin malu," ucapnya dingin. Seketika wajah Ratih memanas. Tangannya gemetar menahan diri. Kue itu akhirnya dipinggirkan, dan semua orang menikmati kue pesanan Sinta. Hanya Denny yang diam-diam menyuap kue buatan Ratih, sambil berkata pelan, "Enak kok, Ratih. Kamu hebat." Ratih tersenyum, tapi senyum itu hambar. Dalam diam, ia merasa kecil,
seolah keberadaannya tidak pernah berarti. Meski sering dilukai dengan kata-kata, Ratih tetap berusaha menjalankan perannya dengan baik. Ia selalu mendahulukan kepentingan keluarga, meski sering mengorbankan dirinya sendiri. Ia bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, membantu mertuanya meski sering diperlakukan seperti orang asing, bahkan berusaha menutup telinga ketika mendengar tawa sinis yang membicarakannya. Namun, di balik semua itu, ada luka yang ia simpan rapat-rapat. Luka yang tidak pernah terlihat di wajahnya, karena ia pandai menyembunyikannya di balik senyum. Senyum yang seolah berkata, "Aku baik-baik saja," padahal hatinya terus menjerit. Malam-malam setelah pulang dari rumah mertua, Ratih sering menangis dalam diam. Ia tidak ingin Denny melihatnya rapuh. Namun kadang, Denny mendengar isak pelan istrinya. Lelaki itu hanya bisa memeluk Ratih erat-erat dan berbisik, "Aku ada untukmu. Jangan pedulikan mereka." Ratih mengangguk, meski hatinya berkata lain. Ia tahu cinta Denny tulus, tapi luka dari ucapan dan perlakuan mertuanya semakin menumpuk. Luka yang suatu saat bisa berubah menjadi bara. Dan tanpa disadari siapapun, senyum yang terus ia paksakan itu perlahan sedang menyiapkan sebuah cerita besar. Sebuah titik balik yang akan mengubah hidup mereka semua. Hari itu, kabar tentang peresmian sebuah hotel mewah yang baru berdiri di jantung kota membuat keluarga besar Denny riuh. Undangan resmi sampai ke rumah mertua Ratih, dan tak lama kemudian, Sinta, kakak iparnya, berdiri dengan penuh percaya diri sambil menunjukkan kartu undangan berlogo elegan. "Ini undangan resmi untuk keluarga besar kita," ujar Sinta sambil tersenyum bangga. "Hotel ini adalah tempat aku bekerja, dan aku akan ikut tampil di acara nanti. Aku dipercaya sebagai manajer di sana." Bayangkan, manajer dari hotel sebesar itu. Tidak semua orang bisa mendapat kesempatan seperti ini. Ucapan itu disambut dengan decak kagum dari para kerabat. Ibu Yuni tersenyum puas. Wajahnya berbinar penuh kebanggaan. "Wajar saja kamu yang dipilih, Sinta. Kamu itu pintar, cantik, tahu bagaimana membawa diri. Hotel sebesar itu pasti mencari orang yang berkelas sepertimu," ucap Ibu Yuni lantang, agar semua yang hadir mendengarnya. Tatapan mereka kemudian beralih sekilas pada Ratih, yang duduk di sudut ruang tamu dengan senyum tipis. Tak ada pujian untuknya. Tak ada pengakuan. Seolah keberadaannya hanya pelengkap. "Kalau Ratih," suara Ibu Yuni melanjutkan dengan nada rendah namun jelas terdengar, "mana mungkin bisa jadi manajer hotel? Dunia itu bukan tempat untuk orang sepertinya. Cukup jadi istri sederhana saja, toh Denny juga tidak banyak tuntutan." Beberapa orang tertawa kecil. Sebagian lain memilih diam karena tidak ingin terlibat. Ratih menunduk, meneguk perih kata-kata itu. Senyum yang ia tampilkan terasa kaku, tapi ia tetap berusaha menjaga wajahnya agar tidak terlihat rapuh. Denny yang duduk di sebelahnya sempat menggenggam tangan Ratih. Namun genggaman itu segera ia lepaskan ketika melihat sorot mata ibunya. Denny sendiri masih sering bimbang, terjepit antara cintanya pada Ratih dan rasa takut melawan kehendak ibunya. Hari peresmian hotel pun tiba. Bangunan megah itu berdiri menjulang dengan arsitektur modern, kaca-kaca besar yang berkilau memantulkan cahaya matahari. Karpet merah terbentang di pintu masuk, menyambut para tamu undangan yang berdatangan dengan busana elegan. Ratih melangkah keluar dari mobil sederhana mereka dengan balutan kebaya biru muda. Wajahnya cantik alami tanpa rias berlebihan. Namun di mata Ibu Yuni dan beberapa kerabat, ia tetap terlihat sederhana, terlalu sederhana untuk berdiri di antara tamu-tamu glamor yang hadir. "Ratih, coba kamu lihat Sinta itu," bisik salah satu kerabat dengan nada kagum. "Penampilannya cocok sekali dengan suasana seperti ini." Ratih menoleh. Benar saja, Sinta tampil anggun dengan gaun formal hitam berkilau, rambut disanggul rapi, dan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di sisi pintu masuk, menyapa beberapa tamu dengan ramah seolah dirinya adalah tuan rumah. "Selamat datang di Hotel Grand Aruna," ucap Sinta dengan suara lantang dan penuh wibawa. "Kami bangga menyambut Anda semua di acara peresmian ini." Ibu Yuni yang berdiri di sampingnya tampak begitu puas. Tatapan matanya penuh kebanggaan. Seakan Sinta adalah satu-satunya alasan hotel itu bisa berdiri megah. Ia bahkan tak segan memuji Sinta di depan banyak orang.
Lihatlah anak menantu kesayangan saya ini, katanya sambil tersenyum lebar. Dialah yang membuat keluarga kami dihormati di tempat semewah ini. Kalau bukan karena kerja kerasnya, mana mungkin kami bisa mendapat kehormatan hadir di sini. Beberapa tamu mengangguk, ada pula yang ikut memuji. Ratih hanya berdiri di belakang. Senyum tipis masih ia paksakan, meski hatinya perih mendengar setiap kata. Tak seorang pun tahu, di balik semua kemegahan ini, dialah pemilik sebenarnya. Bukan Sinta, bukan siapapun di keluarga besar itu, melainkan Ratih, wanita yang selama ini diremehkan, dianggap tidak pantas, dan dipandang sebelah mata. Beberapa tamu penting berdatangan, termasuk pejabat dan pengusaha besar. Ratih yang berdiri agak jauh, diam-diam memperhatikan. Ia melihat beberapa wajah familiar, orang-orang yang selama ini bekerja bersamanya di balik layar perusahaan, orang-orang yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun, sesuai permintaannya, identitasnya tidak diumbar ke publik. Ratih ingin berada di balik bayangan, setidaknya untuk saat ini. Dalam diam, ia tersenyum getir. Biarlah mereka meremehkanku hari ini. Aku tahu siapa diriku. Waktunya akan tiba. Sementara itu, Sinta semakin menikmati sorotan. Ia berdiri di depan panggung, memperkenalkan dirinya sebagai manajer hotel dengan suara lantang. Kamera televisi lokal dan fotografer sibuk mengabadikan momen itu. Ibu Yuni menepuk tangan, bangga bukan main. Lihat, Ratih, bisik salah satu kerabat dengan nada menyindir. Betapa beruntungnya keluarga ini punya menantu seperti Sinta. Kamu harus banyak belajar darinya. Ratih tersenyum tipis. Senyum itu kembali menjadi tameng. Hanya Tuhan dan hatinya yang tahu betapa dalam luka yang ia sembunyikan. Namun, jauh di balik senyumnya, ia juga menyimpan rahasia besar. Rahasia yang, jika terungkap, akan membalikan keadaan dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Hari itu, Ratih masih memilih diam. Ia berdiri di balik kerumunan, membiarkan Sinta menikmati sorot cahaya. Namun dalam hatinya, ia tahu, cepat atau lambat, semua akan menyadari siapa sebenarnya yang layak berdiri di panggung kehormatan itu. Sebelum acara peresmian hotel dimulai, para tamu undangan yang datang lebih awal dipersilakan menikmati jamuan makan siang di ballroom yang telah disiapkan. Meja panjang berlapis kain putih bersih, hiasan bunga segar di tengahnya, dan lampu kristal menggantung megah di langit-langit, membuat suasana makan terasa begitu mewah. Ratih duduk di ujung meja, bersebelahan dengan Denny. Ia menjaga sikapnya, menunduk pelan saat menyendok sup ke piringnya. Meski ia terbiasa menghadiri jamuan resmi dalam kapasitasnya sebagai pemilik perusahaan, hari itu ia memilih meredam diri. Ia tidak ingin menimbulkan kecurigaan, apalagi memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Di seberangnya, Sinta duduk anggun dengan gaun elegannya. Ia tampak luwes bercakap dengan tamu-tamu lain, sesekali tertawa kecil dengan nada dibuat-buat. Ibu Yuni duduk di sampingnya, penuh bangga, seakan Sinta adalah bintang utama hari itu. Ratih, suara Ibu Yuni terdengar nyaring, menusuk keheningan sesaat. Kenapa kamu tidak banyak bicara? Atau memang kamu tidak tahu harus bicara apa kalau sudah duduk di meja sebesar ini? Beberapa tamu di sekitar meja menoleh, sebagian tersenyum canggung, sebagian lain pura-pura tak mendengar. Ratih menunduk, mengaduk supnya perlahan. Senyum tipis ia paksa muncul, meski dadanya terasa sesak. Sinta menimpali dengan suara halus namun menyindir. Ah, Bu, jangan begitu. Mungkin Ratih belum terbiasa. Dunia seperti ini memang bukan dunia yang mudah dimasuki semua orang. Kalau orang tidak punya pengalaman, ya jadinya hanya bisa duduk diam, kan? Tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat. Ratih menelan ludah, rasanya tenggorokannya kering. Ia ingin membela diri, tapi memilih menahan kata. Ia sadar, apapun yang ia ucapkan hanya akan diputar-balikan. Ibu Yuni menghela napas panjang, kemudian melanjutkan dengan nada yang sengaja dibuat lantang agar semua mendengar. Sudahlah, Ratih. Kamu itu kan memang hanya numpang hidup dari Denny. Jadi tidak usah memaksakan diri duduk sejajar dengan orang-orang penting. Nikmati saja, toh kamu sudah cukup beruntung Denny mau menikahi kamu.
Ucapan itu menghantam Ratih seperti cambuk. Kata-kata, numpang hidup, menggema di telinganya, menoreh luka yang dalam. Ratih menunduk semakin dalam, jarinya meremas serbet di pangkuannya. Ia mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Di sampingnya, Denny hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan makanannya. Tak ada kata pembelaan, tak ada keberanian untuk sekadar berkata, "Cukup, Bu." Kekecewaan itu menambah pedih luka Ratih. Ia menoleh sekilas pada suaminya, berharap ada sekilas dukungan. Namun yang ia temukan hanyalah wajah Denny yang pucat, takut menentang ibunya. Hatinya semakin hancur. Sinta, yang merasa sudah menang, meneguk minumannya pelan lalu menambahkan, "Tapi tidak apa-apa, Bu. Setiap orang kan punya tempatnya masing-masing. Kalau saya mungkin cocok jadi manajer hotel. Kalau Ratih, yah, cukup jadi istri setia saja. Itu juga penting." Nada suaranya terdengar manis, tapi ujung kalimatnya menusuk seperti belati. Ratih tersenyum tipis, meski hatinya perih. Senyum itu bukan lagi tanda kelembutan, melainkan tameng agar orang lain tak melihat luka batinnya. Ia berusaha menegakkan kepala, meski suaranya lirih saat berkata, "Terima kasih, Bu, terima kasih, Kak." Tak ada yang tahu, dalam diamnya, Ratih sedang menahan badai. Di dadanya, ada rasa sakit yang semakin menumpuk, bercampur dengan amarah yang ia kubur dalam-dalam. Ia sadar, setiap hinaan dan cemooh yang ia terima hanyalah api kecil. Dan ketika waktunya tiba, api itu akan menjadi kobaran besar yang membakar balik orang-orang yang merendahkannya. Namun, hari itu Ratih masih memilih diam. Ia masih menutupi luka dengan senyum. Meski di balik senyum itu ada jiwa yang perlahan-lahan retak. Musik lembut dari orkestra memenuhi ruangan ballroom yang berkilau. Tamu-tamu undangan tampak menikmati acara peresmian hotel dengan penuh hikmat. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya hangat, membuat suasana terasa begitu megah. Di atas panggung, beberapa pejabat dan investor duduk sejajar, sementara para undangan sibuk bercengkerama di meja-meja bundar yang telah disiapkan. Ratih duduk bersama keluarga Denny di salah satu meja yang posisinya cukup dekat dengan panggung. Ia berusaha bersikap tenang, meski dari tadi pandangan Ibu Yuni penuh sinis setiap kali mata mereka beradu. Di samping Ratih, Denny tampak kaku, seolah-olah keberadaannya di ruangan itu hanya sebagai bayangan. Pelayan-pelayan berjas rapi mulai berkeliling, menyajikan minuman hangat untuk para tamu. Secangkir teh harum diletakkan di hadapan Ratih. Ia meraih cangkir itu perlahan, berniat menyeruputnya sedikit untuk meredakan gelisah di dadanya. Namun, sebelum ia sempat menyentuh bibir cangkir, tangan Ibu Yuni meraih teko teh yang masih mengepul panas. Dengan gerakan yang tampak sengaja, ia menuangkannya ke arah tangan Ratih. "Ah!" Ratih menjerit pelan, tubuhnya refleks terangkat dari kursi. Cairan panas itu menyambar kulit tangannya, membuat perih luar biasa menjalar hingga ke lengan. Wajahnya meringis menahan sakit, air matanya hampir pecah. Ruangan mendadak hening. Semua percakapan terhenti. Tatapan tamu-tamu yang elegan itu beralih ke meja keluarga Denny. Beberapa orang menutup mulut, terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Di hadapan tatapan itu semua, Ibu Yuni justru menegakkan dada, wajahnya penuh amarah. "Biar kau tahu diri, Ratih. Jangan berlagak di sini, seolah-olah tempat ini milikmu." Suaranya lantang, menampar kesunyian ruangan. Sinta yang duduk di sebelahnya menutup mulut dengan tangan, tapi matanya berkilat penuh kepuasan. Ia menunduk sedikit, berpura-pura kaget. Namun di balik itu ada tawa kecil yang tertahan. Ratih menggenggam tangannya yang memerah, kulitnya berdenyut karena panas. Ia menahan isakan, menahan tubuhnya agar tidak runtuh di kursi. Meski tubuhnya gemetar, ia berusaha tetap tegak. Matanya menatap sekeliling, melihat puluhan pasang mata yang menyorotinya. Ada yang iba, ada yang bingung, ada pula yang hanya terdiam tak berani ikut campur. Denny, yang duduk di sampingnya, tampak pucat. Lelaki itu membuka mulutnya, namun kata-kata seperti tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap Ratih dengan rasa bersalah, tapi tidak juga berani menentang ibunya. "Bu, cukup," katanya pelan,
nyaris tak terdengar. Ibu Yuni melirik sekilas ke arah anaknya, lalu mendengus. "Kamu diam saja, Denny. Ini demi kebaikanmu. Perempuan ini harus tahu tempatnya. Jangan sampai bikin malu keluarga kita di hadapan orang-orang penting seperti ini." Tamu-tamu saling berpandangan, sebagian berbisik lirih. Namun tak ada yang berani menegur langsung, karena yang bersuara lantang adalah keluarga yang terlihat begitu percaya diri berada di sana. Ratih menarik napas dalam-dalam. Sakit di tangannya bukan apa-apa dibanding rasa perih di hatinya. Ia merasakan darahnya mendidih, bukan karena teh panas, melainkan karena penghinaan yang begitu terang-terangan. Di tengah keheningan itu, Ratih berdiri. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat menahan sakit, tapi sorot matanya tiba-tiba berubah. Bukan lagi tatapan seorang wanita yang pasrah, melainkan tatapan yang dalam, tenang, dan penuh keteguhan. Ia mengangkat wajahnya, memandang ke arah Ibu Yuni yang masih duduk dengan ekspresi congkak. Senyumnya perlahan muncul, bukan senyum tulus, melainkan senyum getir yang menyimpan sesuatu di baliknya. "Terima kasih, Bu," ucap Ratih dengan suara lembut namun jelas terdengar oleh semua orang. Hari ini Ratih belajar banyak tentang bagaimana sabar diuji di hadapan banyak orang. Kalimat itu membuat beberapa tamu terdiam lebih lama. Sebagian bahkan menatap Ratih dengan hormat. Ada sesuatu dalam cara ia berdiri. Meski disakiti, ia tetap tegak, seakan ada kekuatan besar yang disembunyikan. Ibu Yuni mendengus, merasa kata-kata Ratih hanyalah bentuk kepasrahan. Sinta kembali tersenyum tipis, merasa puas melihat Ratih dipermalukan di hadapan semua orang. Mereka belum tahu bahwa penghinaan dengan teh panas itu baru menjadi awal. Api kecil yang membakar tangan Ratih sedang menyalakan bara yang jauh lebih besar di dalam hatinya. Bara yang kelak akan membakar habis kesombongan mereka semua. Ratih berdiri kaku. Tangan yang memerah karena tersiram teh panas masih berdenyut sakit. Namun jauh lebih menyakitkan adalah rasa terhina yang merayap ke seluruh hatinya. Ia bisa merasakan setiap tatapan tamu undangan yang bergeser ke arahnya. Tatapan penuh rasa iba bercampur heran, sebagian bahkan ada yang ikut tersenyum simpul, seolah menikmati drama yang dipertontonkan di acara mewah itu. Di sampingnya, Sinta dan Ibu Yuni tertawa puas. Suara mereka nyaring, sengaja diperbesar agar semua orang mendengar. "Kasihan ya, jadi menantu yang cuma bisa numpang makan," ujar Sinta, menggoyangkan gelas sampahnya di tangannya. Ibu Yuni menimpali dengan nada mengejek. "Makanya, tahu diri. Jangan merasa seolah kau pantas berada di lingkaran keluarga besar yang berkelas." "Kau itu siapa? Hah?" Denny tetap menunduk. Sesekali ia melirik arah Ratih, namun cepat-cepat mengalihkan pandangan, takut menjadi sasaran kemarahan ibunya. Ketidakberdayaan suaminya membuat hati Ratih semakin hancur. Jika ia berharap ada satu orang yang berdiri di sisinya, maka harapan itu kini sirna. Ratih menarik napas dalam-dalam. Dengan tangan gemetar, ia meraih tisu di meja terdekat, mengusap perlahan kulit yang mulai memerah. Ia berusaha menahan air mata, menolak memberi kepuasan pada mereka yang tengah menertawakannya. Tetapi, di balik wajah yang berusaha tegar, dalam hati Ratih bergemuruh badai dendam yang mulai tumbuh. Beberapa tamu undangan mulai berbisik-bisik. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang pura-pura sibuk dengan ponselnya, dan ada pula yang terang-terangan menatap Ratih dengan ekspresi mengejek. Namun ada pula beberapa tamu yang menaruh simpati. Seorang wanita parubaya bahkan sempat mendekat, hendak memberikan sapaan hangat, namun tatapan tajam Ibu Yuni membuatnya mundur. Tidak ada yang berani menentang sang mertua yang dikenal galak dan berkuasa. Sinta kemudian menyeringai lebih lebar, lalu dengan sengaja menyikut tangan Ratih yang sudah terluka. Ratih meringis, hampir terjatuh. "Yupes, maaf. Tanganmu sakit ya? Ah, mungkin itu tanda dari Tuhan kalau kau memang tidak pantas di sini," ujar Sinta, nadanya manis tapi penuh racun. Tawa mereka kembali pecah. Ratih menutup mata sejenak, mencoba mengendalikan emosi yang bergolak. "Tenang, Ratih. Ini bukan waktunya. Biarkan mereka puas menertawakanmu sekarang. Kelak, merekalah yang akan menangis di hadapanmu." Seketika ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan hanya rasa sakit,
tapi juga kobaran api kecil yang mulai menyala. Api itu berwujud tekad. Sebuah janji pada dirinya sendiri bahwa semua hinaan ini tidak akan berakhir sia-sia. Namun, ia tetap diam. Ratih tidak membalas, tidak juga menunjukkan amarah. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat Sinta sedikit terhenti menertawakannya. Senyum itu bukan senyum orang kalah, melainkan senyum yang penuh misteri. Ibu Yuni mengerutkan kening, sedikit tak nyaman melihat ekspresi menantunya. Namun ia menepis perasaan itu dan melanjutkan tawanya bersama Sinta. Mereka yakin, Ratih hanyalah wanita kecil yang tidak memiliki daya. Sementara itu, Ratih perlahan melangkah mundur dari keramaian, meninggalkan mereka dengan tawa yang masih menggema di ruangan. Ia berjalan menuju sudut sepi ballroom, menatap tangan yang masih bergetar. Dalam batinnya, ia berbisik lirih. "Baiklah, kalian sudah memulainya. Sekarang, tunggu giliranku." Dan di tengah pesta mewah itu, Ratih untuk pertama kalinya merasakan bahwa penghinaan yang ia terima bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan balas dendam yang akan mengubah segalanya. Di ruang belakang yang sunyi, Ratih duduk dengan tangan bergetar. Kulitnya masih memerah, perih tersengat panas, tapi hatinya jauh lebih terbakar. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan suara isakan yang ia tahan agar tidak terdengar keluar. Ia teringat lagi bagaimana tatapan puas Ibu Yuni dan Sinta ketika teh panas itu disiramkan ke tangannya. Bagaimana tamu-tamu terhormat hanya terdiam, pura-pura tidak melihat, seakan ia memang pantas diperlakukan seperti itu. Bahkan Denny, suami yang seharusnya membelanya, memilih menunduk, membiarkan harga dirinya diinjak-injak. Apakah aku tak lebih berarti dari seorang tamu undangan yang bahkan bukan siapa-siapa bagiku? Batinnya bergetar, penuh getir. Ratih menatap tangannya yang melepuh. Dalam pandangan kabur oleh air mata, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Cukup. Sudah cukup. Aku tak akan lagi menjadi wanita yang diinjak seenaknya. Mereka akan tahu siapa sebenarnya aku. Mereka akan menyesali setiap tawa yang mereka lontarkan hari ini." Tangis Ratih berhenti perlahan, berganti dengan ketenangan dingin. Ada bara yang menyala di dadanya, sebuah api yang lahir dari luka. Ia tidak lagi merasa lemah. Luka ini akan menjadi senjatanya, cambuk yang mengingatkan dirinya bahwa harga diri jauh lebih berharga dari sekadar status menantu atau istri. Ia berdiri, menatap bayangan dirinya di cermin besar yang tergantung di ruang itu. Wajahnya tampak lemah, tapi matanya kini menyimpan kilatan tekad. "Aku tidak akan membalas dengan cara kotor seperti mereka. Tapi aku akan membalas dengan cara yang membuat dunia tahu siapa Ratih sebenarnya." Ucapnya lirih, namun penuh keyakinan. Ratih mengambil napas panjang, mengusap sisa air mata di pipinya, lalu berjalan keluar. Setiap langkahnya terasa berat, tapi juga mantap. Ia kembali ke aula utama dengan wajah tegak, menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyum kecil yang dipaksakan. Para tamu menoleh padanya, sebagian berbisik-bisik, sebagian merasa iba namun tak ada yang berani mendekat. Ibu Yuni dan Sinta yang masih duduk di meja VIP menatapnya dengan sinis. "Kenapa tidak pulang saja? Malu kan? Atau masih mau cari muka di sini?" Ejek Sinta dengan suara yang cukup keras untuk membuat beberapa tamu di dekatnya mendengar. Ratih tersenyum tipis, lalu menatap balik mereka dengan sorot mata yang berbeda. Ada ketenangan, tapi juga ketajaman yang membuat Sinta tanpa sadar menelan ludah. Untuk pertama kalinya, Ratih tidak terlihat seperti menantu lemah yang bisa mereka hina kapan saja. Namun sebelum Ratih menjawab, MC acara kembali naik ke panggung untuk melanjutkan rangkaian peresmian. Musik menggema, sorak-sorai tamu kembali pecah, seakan insiden barusan tidak pernah terjadi. Di tengah hingar-bingar itu, Ratih duduk diam. Tapi dalam dadanya, sebuah rencana mulai tumbuh. Malam ini hanya awal. Luka yang membakar ini akan ia rawat menjadi kekuatan. Dan suatu hari nanti, Ibu Yuni, Sinta, bahkan Denny, akan berlutut di hadapannya, bukan karena takut, tapi karena menyadari betapa salahnya mereka memperlakukan seorang Ratih. Ratih menatap gedung hotel yang gemerlap, lalu tersenyum samar. "Aku akan mengubah semua ini menjadi panggung balas dendamku. Dan mereka akan menjadi penontonnya." Lampu ballroom meredup pelan.
Musik pengiring berhenti, berganti dengan bunyi denting gelas yang beradu ringan, pertanda MC hendak memulai sesi paling ditunggu. Para tamu undangan yang kami hormati, suara MC menggema, penuh wibawa. Tibalah saat yang dinantikan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, sosok di balik kemegahan hotel ini. Beliau adalah pemilik perusahaan yang membangun dan menaungi seluruh jaringan hotel mewah kita. Semua tamu mulai berbisik. Mata mereka saling bertukar pandang penuh penasaran. Bahkan para pejabat daerah yang hadir ikut mencondongkan tubuh, ingin menjadi saksi kemunculan sosok misterius yang selama ini tak banyak diekspos publik. Sinta berdiri tegak di podium, menyeringai puas. Ia yakin sosok itu pasti seorang pengusaha tua yang kaya raya. Tunggu saja, sebentar lagi aku akan terlihat sebagai menantu kesayangan. Batinnya penuh kesombongan, melirik Denny yang tetap menunduk. Ibu Yuni merapikan kebaya batiknya, wajahnya penuh keyakinan. Ia sudah membayangkan akan menyalami pemilik hotel, memperkenalkan dirinya sebagai mertua dari salah satu staf. Dalam hatinya, ia merasa sudah ikut berjasa karena punya anak yang berkontribusi dalam manajemen. Namun, di antara semua sorot mata yang menunggu, Ratih justru melangkah pelan dari pintu belakang. Gaun sederhana yang dikenakannya memantulkan cahaya lampu kristal. Wajahnya tegar meski bekas luka merah akibat siraman teh panas masih terlihat samar di tangannya. Ia menatap lurus ke arah podium dengan langkah pasti, seolah tidak lagi memedulikan bisikan atau tatapan sinis. Tamu undangan mulai berbisik lebih keras. Siapa itu? Bukankah tadi dia yang disiram teh panas? Kenapa dia menuju ke depan? Suasana yang semula dipenuhi tawa berubah jadi hening menegangkan. MC pun tertegun, menunduk memberi hormat. Hadirin sekalian, mari kita sambut Ibu Ratih Prameswari, pemilik perusahaan dan hotel mewah ini. Sekejap, ruangan sontak gempar. Tamu undangan berdiri memberi tepuk tangan panjang, sorot mata mereka berubah drastis, dari kasihan menjadi penuh kagum. Sinta tercekat, wajahnya pucat pasi, senyum sombong yang tadi melekat kini hilang digantikan ketakutan. Ibu Yuni membeku, tubuhnya kaku seolah tak percaya pada kenyataan. Tidak mungkin Ratih yang hina itu adalah pemiliknya, bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Ratih naik ke podium dengan langkah mantap. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada Sinta, lalu beralih ke Ibu Yuni. Denny yang duduk di kursi tamu menunduk semakin dalam, wajahnya merah menahan malu. Ratih menghela napas, lalu tersenyum tipis. Suaranya lembut, tapi penuh kekuatan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Malam ini bukan hanya peresmian sebuah hotel, melainkan peresmian sebuah harapan. Tempat ini bukan sekadar bangunan, tetapi simbol kerja keras, doa, dan tekad yang tak pernah padam. Tamu undangan mengangguk, terpesona oleh keteguhan sikap Ratih. Namun, di balik senyum itu, hatinya bergemuruh. Inilah saat yang ia nantikan. Saat untuk membalik keadaan. Luka yang membakar hatinya kini berubah menjadi bahan bakar kekuatan. Dan di hadapan semua orang yang pernah meremehkannya, Ratih akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Di kursinya, Sinta menggertakkan gigi. Ibu Yuni berusaha tersenyum palsu meski tangannya gemetar. Sementara Denny hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap wanita yang baru saja ia biarkan dihina. Ratih mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang penuh makna. Dan bagi mereka yang dulu meremehkan, jangan pernah lupa, kehidupan selalu berputar. Kadang, orang yang paling kalian hina justru yang akan berdiri paling tinggi. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera wartawan menyorot wajah Ratih yang penuh wibawa, mengabadikan momen bersejarah itu. Sedangkan di sudut ruangan, Sinta dan Ibu Yuni saling berpandangan panik. Mereka tahu, badai balas dendam Ratih baru saja dimulai. Lampu sorot mengikuti setiap langkah Ratih. Lantai marmer berkilau seakan menjadi panggung yang memang dipersiapkan untuknya. Gaun anggun berwarna biru gelap yang ia kenakan memancarkan wibawa sekaligus keanggunan. Semua mata tertuju padanya. Namun Ratih berjalan dengan langkah tenang dan penuh keyakinan, seakan tak peduli pada ribuan tatapan yang menancap di tubuhnya.
Beberapa tamu berbisik-bisik. Siapa dia? Cantik sekali. Kenapa staf hotel mengantarnya seperti seorang ratu? Jangan-jangan, dia pemilik sebenarnya. Bisikan itu makin ramai, menimbulkan riak ketegangan di dalam aula megah itu. Sinta yang tadinya berdiri penuh percaya diri di podium, kini wajahnya pucat. Ia menggenggam mikrofon begitu kencang hingga tangannya bergetar. Ibu Yuni menepuk-nepuk dada, berusaha menenangkan diri, namun sorot matanya jelas menunjukkan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Sementara Denny, suaminya, menunduk, tidak sanggup menatap Ratih. Ratih naik ke podium dengan tenang. Seorang staf mengambil mikrofon dari tangan Sinta dengan penuh hormat, lalu menyerahkannya pada Ratih. Tanpa terburu-buru, Ratih menatap ke seluruh ruangan, pandangannya tajam, menusuk setiap hati yang pernah meremehkannya. "Selamat malam," ucapnya dengan suara jernih dan tegas. "Terima kasih kepada semua tamu undangan yang sudah hadir malam ini, dalam acara peresmian hotel baru kami." Kata "kami" meluncur pelan. Namun bagai gemuruh yang menghantam dinding aula. Para tamu saling berpandangan. Ratih tersenyum dingin. "Perkenalkan, saya Ratih Astasena, pemilik utama perusahaan yang menaungi hotel ini." Seisi ruangan terhenyak. Riuh rendah suara terkejut terdengar. Beberapa bahkan menutup mulut dengan tangan, tidak percaya dengan pengakuan itu. Sinta membelalak. Tidak mungkin." Suaranya tercekat. Ibu Yuni hampir berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah. "Kamu bohong. Kamu cuma..." Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, layar LED besar di belakang panggung menyala, menampilkan foto Ratih bersama Dewan Direksi saat menandatangani dokumen kepemilikan. Logo perusahaan terpampang jelas, dengan namanya tercatat sebagai CEO dan pemegang saham mayoritas. Tepuk tangan bergemuruh dari para tamu undangan, sebagian besar adalah rekan bisnis dan investor yang sudah mengetahui kebenaran itu. Mereka berdiri memberi penghormatan. Ratih mengangkat tangannya, meminta hadirin tenang. "Saya berdiri di sini bukan untuk pamer, tapi untuk menyampaikan sesuatu. Tadi malam, saya dihinakan, direndahkan, bahkan dipermalukan di hadapan kalian semua." Ia berhenti, suaranya bergetar halus namun penuh kekuatan. "Bahkan oleh keluarga yang seharusnya melindungi saya." Tatapannya jatuh ke arah Ibu Yuni, Sinta, dan Denny. Mereka bertiga menciut, tubuh mereka gemetar menghadapi kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan. Ratih menarik napas dalam, lalu melanjutkan, "Namun, malam ini, Tuhan menunjukkan kuasanya. Orang yang kalian injak-injak justru berdiri di atas panggung ini. Bukan untuk membalas hinaan kalian dengan hinaan, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya." Sorak-sorai dan tepuk tangan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Para tamu bersorak, menghormati sosok Ratih yang begitu berwibawa. Ibu Yuni menunduk, wajahnya memerah karena malu. Sinta terisak, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Denny, suaminya, hanya bisa terdiam, menatap istrinya yang selama ini ia abaikan, kini berdiri gagah di hadapan semua orang. Ratih menutup pidatonya dengan satu kalimat yang menghantam telak. "Mulai malam ini, tidak ada lagi ruang bagi mereka yang suka meremehkan orang lain di bawah atap perusahaan saya. Siapapun yang tidak tahu cara menghormati, tidak pantas berdiri di sini." Tepuk tangan kembali menggema, sementara Ibu Yuni, Sinta, dan Denny hanya bisa tertunduk. Wajah mereka terbakar malu di hadapan ratusan pasang mata. Ratih turun dari podium dengan elegan, meninggalkan luka mendalam yang baru saja ia torehkan pada orang-orang yang selama ini merendahkannya. Ratih berdiri tegak di podium, mikrofon di tangannya bergetar ringan, bukan karena gugup, melainkan karena rasa lega yang akhirnya menemukan jalannya. Selama ini ia memilih diam, menahan diri dari penghinaan, cemoohan, bahkan luka fisik dari mertua dan iparnya. Namun kini, di hadapan ratusan tamu undangan, semuanya terbuka. "Perusahaan ini saya bangun dari nol." Lanjutnya, suaranya mantap. "Dengan keringat, dengan kerja keras, dan dengan doa. Tidak ada yang instan, tidak ada yang datang dengan mudah. Dan hari ini, hotel ini berdiri bukan karena keberuntungan,
melainkan karena dedikasi bertahun-tahun. Para tamu kembali bertepuk tangan, beberapa bahkan bersiul kagum. Sementara itu, wajah Sinta berubah pucat pasi. Tadi ia begitu bangga menyebut dirinya bagian dari manajemen hotel, padahal nyatanya hanya menumpang nama tanpa kontribusi nyata. Ibu Yuni menggenggam erat kursinya. Hatinya panas terbakar malu. Bagaimana mungkin menantunya yang dulu selalu ia hina-hina, hanya karena berasal dari keluarga sederhana, ternyata adalah pemilik perusahaan raksasa yang menguasai hotel ini? Ratih melirik ke arah keluarga suaminya dengan tatapan dingin, senyum tipis terbentuk di bibirnya. Saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam. Tapi biarlah malam ini menjadi pelajaran bahwa jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kalian merasa lebih tinggi. Ucapan itu menghujam seperti belati. Tamu-tamu mulai berbisik, beberapa melirik ke arah Ibu Yuni dan Sinta yang kini hanya bisa menunduk malu. Denny, suaminya, berusaha tersenyum kaku. Ia mencoba berdiri, ingin menunjukkan bahwa dirinya masih punya wibawa di depan publik. Namun pandangan Ratih membuatnya lunglai. Ada sorot tegas di mata istrinya, bukan lagi perempuan yang bisa diinjak seenaknya. Ratih menutup pidatonya dengan elegan, "Hotel ini saya persembahkan untuk semua orang yang percaya bahwa kerja keras dan ketulusan hati akan selalu mengalahkan kesombongan." Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Musik kembali dimainkan, tamu-tamu mendekati Ratih, mengucapkan selamat dengan penuh hormat. Beberapa investor bahkan langsung menjabat tangannya, memuji keberaniannya. Sementara itu, di sudut ruangan, Sinta meremas gaunnya dengan tangan gemetar. "Bu, gimana ini?" Semua orang tahu dia pemiliknya. Bisiknya panik kepada Ibu Yuni. Ibu Yuni menoleh dengan wajah penuh amarah bercampur malu. "Diam kau, Sinta. Kita sudah mempermalukan diri sendiri." Namun, Ratih tidak lagi mempedulikan mereka. Malam itu, ia resmi mengambil alih panggung, mengambil kembali martabatnya yang pernah diinjak. Dan untuk pertama kalinya, Denny menyadari satu hal. Ia menikah dengan wanita yang jauh lebih hebat daripada yang pernah ia bayangkan. Ruangan itu hening. Hanya suara napas para tamu yang terdengar, bercampur dengan ketegangan yang menggantung di udara. Semua mata tertuju pada Ratih yang berdiri tegak di atas panggung. Wajahnya tetap teduh meski luka merah dari siraman teh panas masih terlihat jelas di lengannya. Banyak orang berpikir luka itu hanya luka fisik, lanjut Ratih dengan suara yang stabil. Tapi bagaimana dengan luka yang ditorehkan kata-kata, hinaan, dan sikap merendahkan yang terus-menerus saya terima dari keluarga suami saya sendiri? Beberapa tamu mulai saling berbisik, jelas terkejut mendengar pernyataan yang begitu berani di forum sebesar itu. Namun Ratih tidak peduli. Ia sudah terlalu lama bungkam. Ia mengalihkan tatapannya, tepat ke arah Ibu Yuni. Tatapannya menusuk, tajam, membuat wanita parubaya itu menggeliat gelisah di kursinya. "Saya mungkin terlihat lemah. Saya mungkin tampak diam. Tapi diam saya bukan berarti saya tidak mengerti, tidak merasa. Hari ini, semua orang yang hadir akan menjadi saksi siapa sebenarnya saya, dan siapa yang selama ini memperlakukan saya seperti sampah." Tepuk tangan kecil terdengar dari sudut ruangan, lalu semakin lama semakin besar. Beberapa tamu bahkan berdiri, memberi dukungan yang tak disangka-sangka oleh Ratih. Namun ia tetap tak tersenyum. Sorot matanya dingin, beku, dan menusuk ke dalam jiwa orang-orang yang ia tuju. Sinta meremas tangannya sendiri, wajahnya merah padam. Ia ingin sekali melawan dengan kata-kata sinis seperti biasanya, tapi lidahnya keluh. Tidak ada satupun kalimat yang bisa keluar ketika semua orang di ruangan itu kini melihatnya sebagai penghina pemilik hotel, bukan lagi sebagai sosok yang angkuh dan berkuasa. Denny menunduk dalam-dalam. Ratih bisa melihat jemarinya gemetar. Laki-laki itu tahu, semua yang dibangun dalam kebohongan dan rasa malu kini runtuh di depan mata banyak orang. Ratih melangkah turun dari panggung. Setiap langkahnya menimbulkan gema di ruang megah itu, seperti dentuman palu yang memutuskan vonis di pengadilan. Saat ia berhenti di hadapan meja tempat Ibu Yuni, Sinta, dan Denny duduk, seluruh tamu menahan napas. Ratih membungkuk sedikit, mendekat pada mertuanya. Suaranya lirih, tapi cukup keras untuk didengar semua orang.
Terima kasih atas penghinaan kalian selama ini. Karena tanpa itu, saya tidak akan sekuat ini berdiri. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka batin yang kalian berikan akan menjadi api yang membakar saya untuk terus melangkah lebih tinggi. Ibu Yuni menunduk, wajahnya semakin pucat. Sinta nyaris menitikkan air mata, sementara Denny menutup wajahnya dengan kedua tangan, malu luar biasa. Ratih lalu berbalik, berjalan dengan penuh wibawa menuju kursinya kembali. Tepuk tangan kembali menggema. Kali ini jauh lebih meriah dari sebelumnya. Para tamu bangkit berdiri, memberi penghormatan pada seorang wanita yang tidak hanya sukses, tetapi juga berani menghadapi penghinaan keluarga suaminya di depan banyak orang. Tatapan Ratih malam itu membekukan hati 3 orang yang selama ini meremehkannya. Dan dari tatapan itu pula, lahirlah rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah acara resmi usai, suasana hotel yang tadinya gegap gempita mulai mereda. Lampu-lampu kristal masih berkilauan di langit-langit. Namun kehangatan pesta berubah menjadi bisik-bisik penuh tajam yang menusuk. Para tamu, yang sebelumnya menyanjung-nyanjung Sinta dan Ibu Yuni, kini menjauh seakan keduanya membawa aib. Mereka berdiri terpaku di sudut ruangan, wajah merah padam, sementara Ratih tetap tegak, berdiri sebagai pusat perhatian. Ratih menatap sekeliling, melihat bagaimana dunia bisa berbalik arah dalam sekejap. Yang dulu menginjak-injaknya, kini merasakan pahitnya penolakan. Beberapa tamu terhormat, pengusaha, pejabat daerah, hingga jurnalis yang hadir, justru berbondong-bondong menghampirinya, bukan untuk sekadar basa-basi, melainkan benar-benar dengan rasa hormat. Bu Ratih, ucap seorang pengusaha senior sambil menjabat tangannya, kami kagum dengan ketegasan dan kebesaran hati Anda. Jarang ada pemimpin yang berani berdiri setegas itu, apalagi di depan keluarga sendiri. Ratih tersenyum tipis, menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga martabat, sekalipun dari orang-orang terdekat. Ucapan itu terdengar sederhana, namun menampar keras Sinta dan Ibu Yuni yang masih berdiri di kejauhan. Denny, suaminya, menunduk dalam-dalam. Sejak tadi ia tidak mampu mengangkat wajahnya. Di dalam hatinya, ada campuran rasa bersalah, malu, sekaligus takut kehilangan Ratih. Ia tahu betul, istrinya bukan lagi wanita sederhana yang bisa diabaikan. Kini, Ratih berdiri sebagai simbol kekuatan, dan ia sendiri hanya terlihat kerdil di sisinya. Sinta, yang biasanya angkuh, kini mendekati Ratih dengan langkah gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ratih, maafkan aku hanya cemburu, aku iri, aku salah besar. Tolong, jangan tinggalkan aku dalam kehinaan ini. Ratih menatapnya dingin. Suasana hening sesaat, hanya terdengar detik jam di dinding ballroom. Ampunan bukan milikku, jawab Ratih tenang, namun penuh ketajaman. Tapi luka ini, Sinta, luka ini kalian sendiri yang menanamnya. Aku tidak akan menghapusnya hanya karena air mata. Sinta terisak, tubuhnya lemas. Ia berusaha menyentuh tangan Ratih, tapi Ratih menariknya pelan, menjaga jarak. Para tamu yang masih menyaksikan mulai berbisik-bisik lagi. Sebagian kasihan, sebagian mencibir. Ibu Yuni yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka suara. Ratih, panggilnya pelan, dengan suara serak. Wajahnya sudah tak lagi sombong seperti dulu, matanya sayu penuh penyesalan. Mungkin, aku memang bukan mertua yang baik, tapi, apa tidak ada sedikit ruang di hatimu, untuk mengingat bahwa aku juga ibu dari Denny? Ucapan itu menusuk Denny sendiri, yang menoleh kaget ke arah ibunya. Selama ini, ia jarang melihat ibunya berbicara selembut itu. Namun Ratih tetap tidak bergeming. Ia menatap lurus ke arah ibu mertuanya, lalu menghela napas panjang. Bu, rasa hormat saya pada Anda sebagai orang tua Denny tidak akan hilang. Tapi penghinaan, kebencian, dan luka yang Anda tanamkan pada saya, itu tidak bisa dihapus begitu saja hanya dengan permintaan maaf. Kalau ibu benar-benar ingin menebusnya, buktikan dengan sikap, bukan sekadar kata-kata. Seketika, suasana kembali hening. Kata-kata Ratih begitu mantap,
Seperti vonis yang tak terbantahkan. Para tamu pun mulai meninggalkan ruangan, banyak yang masih menoleh ke arah Ratih dengan rasa kagum. Malam itu, jelas terlihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ratih berdiri tegak sebagai perempuan yang mampu membalikan keadaan, sementara ibu mertua, ipar, dan bahkan suaminya sendiri, terjebak dalam bayangan kesalahan mereka. Dan untuk pertama kalinya, Ibu Yuni benar-benar merasa kecil. Ia tidak pernah menyangka, menantunya yang dulu ia remehkan bisa berdiri setinggi ini, hingga membuat dirinya sendiri runtuh tanpa daya. Malam semakin larut. Lampu-lampu kristal hotel yang berkilauan memantul di dinding marmer, meninggalkan bayangan panjang di lorong yang sepi. Ratih berdiri anggun dengan gaun elegan yang masih melekat di tubuhnya. Wajahnya teduh, tapi matanya menyimpan api yang dingin. Api dari luka yang pernah ditorehkan oleh orang-orang terdekatnya. Di hadapannya, Ibu Yuni dan Sinta berlutut. Lutut mereka bergetar menyentuh lantai dingin. Kepala tertunduk, tangan terkatup penuh rasa takut. Suara lirih mereka terdengar parau, pecah oleh tangis dan penyesalan. "Ratih, maafkan kami," suara Sinta bergetar. "Kami salah, kami tidak tahu siapa dirimu sebenarnya." Air mata mengalir di pipi Ibu Yuni. Wajahnya yang biasanya angkuh kini penuh ketakutan. "Aku hanya seorang ibu yang terlalu bangga pada anak-anaknya. Aku buta oleh kesombongan. Ampuni aku, Ratih." Ratih menatap keduanya lama sekali. Di hatinya, terlintas bayangan masa-masa ketika ia hanya dianggap menantu tak berharga. Seorang wanita yang tak pantas berdiri sejajar dengan keluarga mereka. Betapa sering ia menahan air mata di balik pintu kamar, betapa banyak penghinaan yang ia telan sendirian. Dan puncaknya, ketika teh panas itu disiramkan ke tubuhnya di hadapan tamu undangan, tanpa belas kasih sedikitpun. Ratih menarik napas panjang. Suaranya tenang, tapi menusuk. "Dulu kalian memperlakukanku seperti bukan manusia. Kalian tertawa di atas penderitaanku. Dan malam ini, kalian berlutut bukan karena sadar, tapi karena tahu siapa aku sebenarnya." Kata-katanya membuat lorong itu seakan membeku. Sinta terisak, mencoba meraih ujung gaun Ratih, tapi Ratih melangkah mundur, menjaga jarak. "Aku bukan Tuhan yang bisa memberi ampun atau murka," lanjut Ratih. "Tapi aku juga bukan Ratih yang dulu. Luka yang kalian tanamkan sudah tumbuh menjadi kekuatan. Kalian ingin aku hancur, tapi nyatanya aku berdiri lebih tegak dari sebelumnya." Ibu Yuni menengadah, wajahnya penuh air mata. "Kalau tidak untukku, maafkanlah Sinta. Ia masih muda, ia belum mengerti." Ratih menggeleng pelan, matanya tajam. "Kesalahan bukan soal usia. Kesalahan adalah pilihan. Dan kalian memilih untuk menginjakku." Keheningan menyelimuti lorong itu. Hanya terdengar isakan pilu dua perempuan yang kini kehilangan harga diri mereka. Ratih menatap mereka sekali lagi. Lalu suaranya terdengar mantap, seperti palu yang mengetuk akhir sebuah persidangan. "Aku tidak akan membalas kalian dengan kebencian. Tapi jangan pernah berharap aku akan melupakan. Sejak malam ini, aku berjalan dengan takdirku sendiri. Tanpa kalian." Dengan langkah anggun, Ratih berbalik. Gaunnya berayun mengikuti setiap pijakan. Bayangannya memanjang di lantai berlapis marmer. Di belakangnya, tangis dan suara memohon itu terus terdengar, namun ia tak lagi menoleh. Ia melangkah keluar menuju balkon hotel yang tinggi. Angin malam menyambutnya, membawa udara segar yang terasa seperti kebebasan. Dari atas sana, ia melihat kilauan kota, lampu-lampu yang tak pernah padam, seperti semangatnya yang kini tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Ratih menutup mata sejenak, merasakan dadanya lapang. Untuk pertama kalinya, luka yang dulu membakar kini berubah menjadi sayap yang membuatnya terbang lebih tinggi. Sementara itu, jauh di dalam hotel, Ibu Yuni dan Sinta masih berlutut, terjebak dalam penyesalan mereka sendiri. Tidak ada lagi sorak tawa, tidak ada lagi kebanggaan. Yang tersisa hanyalah bayangan akan kesalahan yang tak mungkin diperbaiki. Dan begitulah takdir berputar. Mereka yang dulu berdiri angkuh, kini jatuh tersungkur. Sementara Ratih, wanita yang dulu mereka hina, berdiri sebagai lambang kekuatan, harga diri, dan kemenangan.
Ia bukan lagi sekadar menantu yang diremehkan. Ia adalah Ratih, pemilik takdirnya sendiri.